Beyond Time, bab 839-840. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Seperti yang diharapkan, kilatan gelap muncul di mata Suking. Ketika dia melihat Pangeran Mingnan bangkit kembali berulang kali, itu membuatnya teringat pada kepala, singa batu, dan yang lainnya. Oleh karena itu, ia terus memberikan tekanan, bertujuan untuk mendorong lawan ke sudut, yang memicu serangan habis-habisan. Hal ini karena, berkat sang dewa lah yang menyebabkan Pangeran Mingnan bisa bangkit kembali setelah kematian. Sampai batas tertentu, hal itu sama dengan para tahanan di D132. Di bawah pengaruh dewa, mereka menjadi abadi. Jika dia ingin membunuh Pangeran Mingnan, dia harus mematahkan berkah ini. Dewa tertinggi api matahari. Di luar kandang D132S, ekspresi pangeran tertua dan manusia lainnya berubah drastis dan napas mereka menjadi terburu-buru. Secercah rasa jijik dan permusuhan terpancar di mata sang kapten. Ia menyipitkan mata dan menatap mata besar yang muncul di langit. Sebuah celah besar terbuka di langit dan cahaya keemasan tak berujung menyebar dari celah tersebut, mendarat di tanah. Awan dan kabut di seluruh area runtuh, bahkan tak ada lagi yang tersisa. Magma di permukaan tanah langsung membeku dan tidak berani bergolak. Semua aturan di sini langsung dihapus. Semua hukum di sini menjadi ilusi. Di hadapan para dewa, tidak ada aturan. Hanya di celah yang terbuka di langit, mata dingin yang muncul dalam cahaya keemasan yang tak bisa dilihat langsung itu tak memiliki emosi apapun. Mata itu tenang, angkuh, dan perkasa. Seolah-olah segala sesuatu yang berada di bawah tatapannya hanyalah debu. Kekuatan zat-zat anomali seketika memenuhi dunia. Waktu dan ruang saling terkait dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya tampak terbentuk sebelum langsung meredup. Semua kemungkinan tampak muncul dan hancur. Tidak ada awal atau akhir, tidak ada kenaikan atau penurunan. Di bawah tatapan ini, zona terlarang mulai muncul. Banyak sekali sulur merah menyala tumbuh dari magma yang mengeras. Saat sulur-sulur itu bergoyang, wajah semua makhluk hidup muncul dan mengeluarkan jeritan kesakitan. Jangkauan mereka terus meluas. Di dalamnya juga terdapat pegunungan dan sungai yang berkelok-kelok. Sampai batas tertentu, ini sudah mirip dengan kekuatan wajah yang terfragmentasi. Namun, tatapan wajah yang terfragmentasi pasti akan menciptakan zona terlarang, dan merupakan fenomena alam yang tidak dapat diubah. Dan sekarang, di bawah tatapan Dewa Api Matahari tertinggi, meskipun bentuk embrionik zona terlarang muncul, ia tidak memiliki dasar. Seolah-olah setelah tatapan itu menghilang, ia juga akan lenyap. Namun, apapun yang terjadi, tatapan ini mengguncang dan memengaruhi segalanya. Tubuh pangeran tertua dan yang lainnya mulai bermutasi. Mereka ingin meratap saat rasa sakit menyebar tak terkendali ke seluruh tubuh mereka. Sang kapten tampak berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, dan tanda-tanda meleleh muncul di tubuhnya. Tubuh Suking juga terpengaruh dan menjadi kabur di bawah tatapan dewa. Seluruh daging dan darah di tubuhnya memancarkan niat untuk menjadi mandiri saat ini juga, seolah-olah mereka ingin berpisah. Terdapat pula sejumlah besar tunas daging yang tumbuh dari tubuhnya yang berwujud dewa dan menyebar. D132 juga hancur di bawah tatapan ini dan terjerat oleh tanaman merambat merah itu. Jari sang dewa bergetar dan seluruh sangkar menjadi buram dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Seolah-olah waktu telah berhenti bagi Pangeran Mingnan dan semua mantra yang telah dipasang Suking di sekitarnya. Tubuhnya akhirnya kembali pulih pada saat ini. Namun, kali ini, meskipun penampilannya normal, ia tidak lagi memiliki ciri khas sebagai makhluk abadi. Seluruh dirinya tidak lagi luar biasa dan ekspresinya berubah. Matanya dipenuhi kegembiraan karena selamat dari malapetaka bercampur dengan kegilaan saat ia menatap tajam Suking yang menunjukkan tanda-tanda mutasi. Aku mendapat berkat dari Dewa Api Matahari tertinggi. Manusia, di bawah tatapan dewa, kau hanyalah seekor semut. Suking tidak mempedulikan Pangeran Mingnan, dan dia juga tidak peduli dengan tunas daging yang tumbuh di tubuhnya dan kemerdekaan darah dagingnya. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami perasaan ini. Meskipun dia tidak bisa dikatakan terbiasa dengannya,
dia tahu bahwa selama sumbernya hilang, paling-paling itu hanya akan mengonsumsi sebagian energi kehidupan. Oleh karena itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata besar di langit. Meskipun para dewa tidak dapat dilihat secara langsung, mata Suking berwarna hitam pekat. Pembatasan racun memungkinkannya untuk menatap benda itu sampai batas tertentu. Sambil menatap, Suking menarik napas dalam-dalam dan tubuh wujud dewanya langsung lenyap. Jutaan benang jiwa dengan cepat beredar di luar tubuhnya dan berkumpul kembali, membentuk tubuh baru. Tubuh ini adalah tubuh seekor rubah dari tanah liat. Patung itu sangat tinggi dan tampak sama seperti rubah tanah liat dalam ingatannya. Itu adalah dewa tertinggi api bintang. Begitu bentuk itu tercipta, Suking mengangkat tangan kanannya. Kemudian, ia mengangkat token yang diberikan oleh rubah tanah liat itu tinggi-tinggi. Di bawah pengaruh tatapan api matahari, token itu bergetar. Sesaat kemudian, token itu memancarkan cahaya bintang tak berujung yang menyelimuti sekitarnya dan mendarat di tubuh Suking. Ia mengalir seperti sungai bintang dan cahaya bintang di sekitarnya berubah menjadi nyala api merah muda yang menjulang tinggi. Kekuatan api bintang meningkat secara mengejutkan. Dunia bergetar dan semua tanaman merambat merah terdiam serempak. Zat-zat anomali yang meresap ke seluruh dunia berusaha melawan kobaran api merah muda itu. Seolah-olah guntur bergema di kehampaan dan meledak. Adegan ini menyebabkan ekspresi Pangeran Mingnan berubah. Api bintang, utusan ilahi. Suking, yang diselimuti percikan api, tampaknya telah menjadi utusan ilahi api bintang sejati pada saat ini. Terlebih lagi, ia berada di tingkat tertinggi. Saat dia berdiri di sana, nyala api merah muda itu tampak telah menjadi berkah yang terus berputar dan berpilin, membentuk pusaran besar yang bergemuruh dan mengguncang kehampaan. Suking sedang berjudi. Dia bertaruh bahwa dewa yang maha kuasa itu tidak akan benar-benar membuka mata ilahinya untuk seorang kultivator nihilitas. Mata besar yang muncul kali ini hanyalah manifestasi dari kekuatan berkah. Meskipun itu adalah sebuah berkah, dalam pemahaman sang dewa, tidak ada perbedaan antara ketiadaan dan manusia biasa. Sampai batas tertentu, itu bukanlah sepenuhnya perjudian. Suking memahami dewa-dewa lebih baik daripada banyak kultivator. Dia menyadari bahwa dalam keadaan ini, rubah tanah liat yang dibentuk dari benang jiwanya dan token di tangannya akan menyatu membentuk aura yang dapat berubah menjadi teknik perlindungan. Terlepas dari apakah mata pihak lain itu asli atau bukan, Suking telah bertaruh dengan benar. Mata emas raksasa di langit itu memfokuskan tatapan dinginnya pada Suking sebelum melihat ke arah token tersebut. Setelah itu, retakan itu perlahan menutup. Akhirnya, retakan di langit mulai menghilang. Beberapa saat kemudian, retakan itu benar-benar lenyap. Mata besar itu pergi. Suking telah membuktikan identitasnya. Dibandingkan dengan utusan tertinggi seorang dewa, seorang pelayan yang tidak penting tentu saja bisa dikorbankan. Pemandangan ini membuat wajah Pangeran Mingnan langsung pucat pasi. Dia menatap mata raksasa yang menghilang itu, lalu menatap Suking. Rasa enggan, duka, dan kemarahan memenuhi hatinya saat berbagai macam pikiran berkecamuk di benaknya. Kartu truf terbesarnya tidak berguna di hadapan pihak lawan. Latar belakangnya kini sama sekali tidak berarti. Ini adalah hasil yang tidak pernah dia duga. Apapun yang terjadi, dia tidak mungkin menyangka bahwa Suking sebenarnya adalah utusan ilahi api bintang. Masalah ini, Pangeran Mingnan menatap putra sulung dan yang lainnya dengan penuh kebencian. Menurutnya, orang-orang ini mengetahui hal tersebut tetapi berpura-pura tidak tahu sebelumnya. Hal ini membuat penilaian yang salah. Jika tidak, mengapa dia sengaja menunggu? Namun, sekarang sudah terlambat. Dia telah kehilangan berkah keabadian dan kartu trufnya. Ketika dia mengingat kekejaman dan kebrutalan Suking sebelumnya, hatinya bergetar. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak ragu dan menoleh dengan tiba-tiba. Ki dan darah di tubuhnya membara saat dia melesat ke kejauhan. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ketika sangkar pihak lain runtuh untuk melarikan diri dari tempat ini. Metode teleportasi juga langsung diaktifkan. Namun, bagaimana mungkin Suking membiarkannya lolos begitu saja? Niat membunuh terpancar di matanya. Kakak tertua, sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan 4 senjata terlarang berkelebat saat dia mengejar. Leluhur Sekte Berlian juga muncul dari kegelapan dan melesat mendekat. Ia bahkan tertawa sinis.
Tidak diketahui apakah itu untuk membangkitkan semangatnya sendiri atau untuk mengintimidasi Pangeran Mingnan. Ada juga 4 jari yang terbentuk di langit dan menekan Pangeran Mingnan. Sang kapten tertawa. Dalam sekejap mata, cahaya biru menyembur dari tubuhnya. Saat menyebar di langit, cahaya itu membentuk mulut mengerikan yang menyerupai anjing surgawi dan langsung menuju ke arah Pangeran Mingnan. Cahaya biru menyelimuti sekitarnya. Saat teleportasi Pangeran Mingnan hendak diaktifkan, seni ilahi dan senjata terlarang Su King sampai kepadanya. Su King juga tiba bersamaan dengan kapten, dan keduanya bergerak menuju Pangeran Mingnan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yang satu menebas dengan belati, sementara yang lainnya menggigit. Mereka tidak perlu berbicara dan secara alami memiliki pemahaman diam-diam. Dalam sekejap, Pangeran Mingnan melawan dengan sekuat tenaga. Namun, sekuat apapun ia membela diri, itu sia-sia. Akhirnya, jeritan yang memilukan terdengar saat tubuhnya ditembus oleh 4 senjata terlarang. Setengah tubuhnya terkikis oleh cahaya biru dan luka muncul di lehernya. Kepalanya terangkat, leluhur sekte berlian menusuk dahinya. Pemusnahan wujud. Namun, Pangeran Mingnan ini memang luar biasa. Menghadapi pembantaian seperti itu, hanya tubuh fisiknya yang roboh, sementara jiwanya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Teleportasi diaktifkan, dan jiwa itu menghilang. Su King melakukan serangkaian segel tangan dan menunjuk. Keempat senjata terlarang itu memancarkan niat membunuh yang mengejutkan saat mereka langsung menuju ke tempat jiwa itu menghilang. Seolah-olah mereka telah memperhitungkan bahwa pihak lain pasti akan muncul. Sang kapten menyeringai. Dengan lambaian tangannya, 5 potong daging muncul dan dia mengucapkan mantra. Pada saat berikutnya, jiwa Pangeran Mingnan yang hendak pergi langsung ditarik keluar dari pusaran yang terbentuk oleh teleportasi. Ekspresinya dipenuhi dengan rasa tidak percaya dan putus asa, dan ia mencoba mengeluarkan suara. Namun, semuanya sudah terlambat. Begitu dia muncul, keempat senjata terlarang Su King telah muncul di hadapan Pangeran Mingnan dan menghantam jiwanya dengan ganas. Pedang panjang menebasnya, kapak perang menghancurkannya, trisula memusnahkan masa depannya, dan tombak membakar masa lalu. Terdengar suara yang memilukan, tetapi segera menghilang. Pemusnahan jiwa. Sosok sang kapten muncul dari cahaya biru. Dia menjilat sudut mulutnya dan tersenyum pada pangeran tertua dan yang lainnya di kejauhan. Adapun Su King, ia tiba di tempat Pangeran Mingnan meninggal. Ia mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Seketika, gunung-gunung terlarang muncul begitu saja dan berkumpul di atas kepalanya. Terdapat hampir 400 gunung terlarang menurut Pangeran Mingnan. Ditambah dengan sekitar 300 gunung terlarang yang dimiliki Su King sebelumnya, kini ia memiliki lebih dari 700 gunung terlarang. Gunung-gunung di atasnya bergelombang dan memancarkan aura yang menakutkan. Niat destruktif itu bahkan lebih jelas terlihat. Ketika para kultivator manusia melihat pemandangan ini, hati mereka bergejolak. Mereka semua secara naluriah membungkuk kepada Su King. Namun, ada juga beberapa di antara mereka yang memandang tempat Pangeran Mingnan meninggal dengan ekspresi khawatir. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, semua orang tahu apa yang mereka pikirkan. Lagi pula, ayah Pangeran Mingnan memiliki status tinggi dan putranya telah terbunuh. Sangat mungkin dia akan melampiaskan amarahnya pada umat manusia. Su King dapat melihat ini dan menatap Pangeran Sulung. Pangeran Sulung terdiam. Beberapa saat kemudian, ia menatap bekas cambukan di tubuh semua orang dan mengingat penghinaan yang telah ia derita di perjalanan. Matanya sedikit sayu saat ia berbicara dengan suara rendah. Ini adalah kesalahan saya. Perdamaian yang dipertukarkan dengan martabat bukanlah perdamaian sejati. Ketika sang kapten mendengar ini, tatapannya dalam saat ia berbicara dengan tenang. Tidak ada perdamaian yang tidak diperoleh melalui pertumpahan darah. Terlepas dari apakah itu pihak lain atau pihak kita, ketika terjadi cukup banyak pertumpahan darah, perdamaian akan datang dengan sendirinya. Dunia tampak hening. Setelah pertempuran antara Su King dan Pangeran Mingnan, langit tampak dipenuhi lubang-lubang. Cahaya bintang di luar tersebar secara acak di sepanjang bagian-bagian yang belum selesai, seolah-olah telah menyelimuti area ini dengan kain kasa langit berbintang, memberikan kesan misteri. Lubang-lubang dalam dan cekungan-cekungan besar di magma di permukaan tanah juga berangsur-angsur pulih. Setelah terisi, suhu mulai naik. Setelah pertempuran ini berakhir, semuanya menjadi damai.
Hanya suara kapten yang terdengar samar-samar. Jarang baginya untuk mengucapkan kata-kata seformal itu. Setelah mengatakan itu, sang kapten berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan memandang ke kejauhan. Angin bertiup dari awan, mengangkat rambut panjang dan lengan baju sang kapten. Beberapa helai rambutnya berkibar di depan matanya. Melalui celah-celah di rambutnya, terlihat sedikit kenangan dan emosi di mata sang kapten. Seolah-olah dia memiliki pengalaman istimewa yang tidak dimiliki orang biasa. Oleh karena itu, pada saat ini, dia seperti seorang komandan yang kesepian berdiri di tengah medan perang. Ketika semua orang di umat manusia melihat pemandangan ini, mereka semua merasakan sesuatu. Sebagian dari mereka pernah mendengar tentang Ernio. Lagi pula, sama seperti pancaran cahaya Suking sepanjang 100.000 kaki di Heart Inquisition yang merupakan sebuah rekor, pancaran cahaya sang kapten sepanjang 10 kaki juga belum pernah terjadi sebelumnya. Sampai batas tertentu, itu juga mewakili tingkat pengalaman tertentu. Namun kini, seiring dengan menggemanya kata-kata Ernio, kesan orang-orang terhadapnya berubah drastis. Bahkan Pangeran Sulung pun melirik Ernio beberapa kali lagi. Kemudian ia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Sang kapten sedikit mengangkat alisnya, tetapi ekspresinya tetap sama. Sangat sulit bagi orang lain untuk menyadarinya, tetapi Suking dapat mengetahui bahwa kapten itu sedang berpose lagi hanya dengan sekali pandang. Namun, tentu saja dia tidak akan membongkar rahasianya. Dengan lambaian tangannya, sebuah gunung terlarang turun dari atas dan langsung menuju ke Pangeran Sulung. Itu adalah gunung yang sebelumnya diperuntukkan bagi pangeran tertua di zona terlarang. Sekarang, gunung itu telah kembali ke pemiliknya yang sah. Sampai jumpa di Gunung Ilahi. Suking berbicara dengan tenang. Suking sebelumnya tidak banyak berinteraksi dengan Pangeran Sulung, tetapi dia tahu bahwa Pangeran Sulung juga merupakan peserta dalam perburuan besar. Menurut aturan Grand Hun, jika seseorang tidak memperebutkan tempat pertama, maka memiliki gunung terlarang dapat dianggap telah memenuhi persyaratan dasar. Adapun apakah Pangeran Sulung mampu mempertahankannya hingga akhir, itu bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh Suking. Setelah mengirimkan mantra terlarang ke gunung, Suking berjalan menuju Cakrawala. Sang kapten terus mempertahankan ekspresi mendesahnya dan berjalan berdampingan dengan Suking. Keduanya berkelebat di langit. Di darat, semua manusia menatap. Tepat ketika Suking dan sang kapten hendak menghilang dari pandangan mereka, Pangeran Sulung tiba-tiba berbicara. "Tuan Su, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pangeran pertama menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Semoga Anda sukses. Dia sudah bisa memastikan bahwa target Suking adalah Jenderal Langit Mistik. Jika tidak perlu ada begitu banyak gunung terlarang." Semua manusia di sampingnya menundukkan kepala dan membungkuk ke langit dengan tulus. Suking berhenti di tempatnya dan menoleh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia membalas sapaan itu. Setelah itu, dia melangkah menjauh dan menghilang bersama sang kapten. Adapun kereta naga tulang itu juga disimpan oleh Suking. Setelah sekian lama, Pangeran Sulung dan para kultivator manusia menarik napas dalam-dalam. Setelah saling pandang, semua pandangan mereka tertuju pada Pangeran Sulung. Pangeran Sulung menatap tempat Suking menghilang dan berbicara dengan suara rendah. "Tujuan kita selanjutnya bukanlah untuk berdamai, tetapi untuk memikirkan cara mendapatkan informasi yang cukup bagi Tuan Su. Kita akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan Tuan Su bertarung untuk Jenderal Surga Mistik." Dengan demikian, pangeran tertua mulai membuat pengaturan. Sementara ia membuat pengaturan, kelompok orang tersebut berpencar dan mengumpulkan informasi sesuai permintaan pangeran tertua. Begitu saja, 3 hari berlalu dengan lambat. Selama 3 hari ini, berita kematian Pangeran Mingnan berangsur-angsur menyebar. Pada awalnya, itu hanya sebuah rumor. Sebagian besar orang yang mendengarnya tidak mempercayainya. Bahkan ada orang yang mencemooh dan menganggapnya omong kosong. Menurut penilaian mereka, tidak banyak orang yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membunuh Pangeran Mingnan dengan latar belakang dan kekuatan tempurnya. Dia adalah putra tunggal Raja Mingnan. Namun, seiring berita terus menyebar, keraguan perlahan berkurang dan keterkejutan pun meningkat. Selain itu, Pangeran Mingnan tidak pernah muncul. Pada akhirnya, berita kematiannya menjadi topik hangat dan diperhatikan oleh banyak kultivator dari ras langit mistik bulan api. Lagi pula, sebagai tokoh berpengaruh dalam ras langit mistik bulan api,
setiap gerak-gerik Pangeran Mingnan selalu diperhatikan. Kepergiannya yang tiba-tiba, jawaban yang terungkap dari hal ini menimbulkan gejolak di hati semua orang. Oleh karena itu, banyak kultivator datang ke lokasi pertempuran antara Pangeran Mingnan dan Su Qing beberapa hari ini. Mereka masing-masing menyelidiki dan menebak kebenaran dari serangkaian petunjuk. Kebenaran ini berubah menjadi badai yang menyapu seluruh ras dengan kecepatan yang sangat cepat. Pangeran Mingnan diduga telah meninggal. Orang yang membunuh Pangeran Mingnan adalah manusia. Seseorang telah mengenali identitas orang itu. Orang ini bernama Su Qing. Banyak sekali informasi yang terungkap dalam waktu singkat. Bahkan masa lalu Su Qing pun terungkap. Hanya saja, saat mereka mempelajari lebih lanjut, badai yang lebih besar mulai meletus. Masa lalu Su Qing adalah sesuatu yang bahkan para kultivator dari ras langit mistik bulan api pun terkejut karenanya. Penguasa Kabupaten Fenghai, di wilayah persembahan bulan, ikut serta dalam pembantaian dewa. Dihormati sebagai dewa di wilayah roh hitam. Membunuh seorang pangeran di ibu kota manusia. Membawa pedang Kaisar Agung. Satu kata darinya dapat menentukan kemakmuran dan kemunduran seluruh wilayah. Konon orang ini memiliki kemampuan setara dewa setengah dewa. Kemampuan racunnya sangat menakjubkan dan dia bahkan memiliki otoritas bulan ungu. Dia tidak hanya memiliki pelindung dawa pengumpulan jiwa di belakangnya, tetapi dia juga memiliki berkah dari seorang dewa. Juga, Su Qing ini tampaknya adalah utusan ilahi dari kuil api bintang. Setiap informasi yang disampaikan lebih sensasional daripada yang sebelumnya. Seiring berita menyebar, reputasi Su Qing meningkat di ras langit mistik bulan api. Selain itu, dia telah membunuh banyak orang dalam perburuan besar, sehingga hampir semua peserta perburuan besar mengetahui keberadaannya. Sebelum dia tiba di Gunung Suci, namanya sudah dikenal oleh semua orang. Ada satu poin penting lainnya di sini, yaitu jumlah gunung terlarang yang dimiliki Su Qing. Saat dia berjalan menuju Gunung Suci, dia mulai menarik perhatian orang-orang yang lewat. Dia memiliki terlalu banyak gunung terlarang. Ditambah dengan reputasi Su Qing, kemanapun dia pergi, dia seolah memiliki daya tarik yang menusuk dan menarik perhatian semua orang, seperti Pangeran Mingnan. Di antara mereka, ada yang acuh tak acuh, ada yang bermusuhan, ada yang tidak yakin, dan ada yang marah. Lagi pula, manusia telah memperoleh begitu banyak gunung terlarang dalam perburuan agung mereka dan menekan hampir semua pesertanya. Hal ini membuat mereka merasa rendah diri. Akan baik-baik saja jika umat manusia kuat, tetapi umat manusia saat ini lemah. Oleh karena itu, perasaan ini berubah menjadi penghinaan di hati banyak anggota Flame. Perlombaan bulan, permusuhan semakin intens. Semakin banyak orang yang memperhatikan. Seiring berjalannya waktu, berbagai informasi tentang keberadaan dan hasil panen Su Qing terus menyebar. Kelompok Su Qing telah melewati wilayah dalam ketiga. Selama waktu ini, Bais Rache menghentikannya tetapi terbunuh. Dia hampir 800 gunung terlarang. Su Qing telah melangkah ke wilayah dalam kedua. Dia membunuh lebih banyak peserta. Gunung terlarangnya telah melebihi 800. Dia semakin dekat dengan wilayah dalam pertama. Gunung terlarang, 900. Dia membunuh para prajuritnya untuk sampai ke wilayah dalam pertama. Dia kurang dari 5 hari lagi menuju Gunung Suci. Seseorang telah memperhatikan aura jahat yang luar biasa di tubuh Su Qing. Setiap gerak-gerik Su Qing diawasi dengan cermat. Faktanya, banyak kultivator bulan api melihat bahwa aura Su Qing seperti pelangi saat dia terus naik. Karena itu, perhatian mereka tertuju pada Raja Mingnan. Lagi pula, kematian putranya kemungkinan besar akan menyebabkan malapetaka. Namun, yang aneh adalah, dari awal hingga akhir, Raja Mingnan tidak melakukan apapun. Namun, ketika berita tentang Su Qing yang mendekati Gunung Ilahi menyebar, beberapa kultivator pilihan surga di surga mistik bulan api akhirnya tertarik pada Su Qing. Meskipun Pangeran Mingnan kuat, dia bukanlah yang terbaik di antara rekan-rekannya di surga mistik bulan api. Ada lebih dari 10 orang yang melampauinya. Para pilihan surga sejati dari bulan api ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Beberapa acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, beberapa sombong dan suka pamer, beberapa bersikap rendah hati, dan beberapa liar dalam tingkah lakunya. Sebagian mengejar ketenaran semu, sementara yang lain meremehkannya, hanya fokus pada mengejar kekuatan.
Sikap mereka terhadap Suking berbeda-beda tergantung pada kepribadian masing-masing. Pada saat itu, di wilayah dalam pertama bulan api, di mana Gunung Ilahi hanya berjarak setengah hari perjalanan, seorang kultivator bulan api dengan jubah rami kasar sedang berjalan di tanah. Tubuhnya jauh lebih tinggi daripada kultivator bulan api biasa, mencapai hampir 50 kaki, membuatnya tampak seperti raksasa. Semua otot di tubuhnya menonjol dan vitalitasnya melonjak hebat. Dia sangat kuat. Saat berjalan, dia bagaikan sebuah gunung kecil, memancarkan aura yang tak tertahankan. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah bergemuruh dan bergetar. Pada saat yang sama, langkahnya seolah-olah mengecilkan tanah, sehingga kecepatannya menjadi sangat mencengangkan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lebih dari 900 gunung terlarang yang berada di atas kepalanya. Semua ini menyebabkan semua orang yang melihatnya terkejut dan menundukkan kepala. Di satu sisi, itu adalah identitasnya. Di sisi lain, itu adalah reputasinya. Orang ini adalah salah satu dari 5 orang pilihan surga teratas dari ras surga mistik bulan api, Tuo Shi-san. Dibandingkan dengan para terpilih dari surga lainnya yang tidak terlalu tertarik untuk menjadi juara pertama di segmen pertama, tujuannya adalah untuk menjadi juara pertama di sini dan menjadi jenderal mistik surga. Hal ini karena keluarga tempat dia berada adalah keluarga surga mistik. Keluarga mereka telah menghasilkan 6 jenderal surga mistik. Pada saat itu, ketika tubuhnya yang besar melangkah maju, tanah seolah meraung di bawah kakinya. Saat dunia berubah, sosoknya muncul di pegunungan. Dari kejauhan, orang bisa melihat cahaya keemasan berkelap-kelip ke arah cakrawala. Cahaya keemasan yang tak berujung menyebabkan detail-detailnya menjadi kabur. Itu adalah Gunung Suci Bulan Api, yang juga merupakan tujuan dari segmen pertama perburuan agung. Akhirnya aku sampai di sini. Tuo Shi-san menyeringai dan berdiri di sana, memandang ke kejauhan. Kekosongan di sekitarnya terdistorsi dan 9 sosok muncul, membungkuk kepadanya. Selamat datang, Tuan Muda. Tuo Shi-san mengangguk sedikit dan menarik pandangannya. Seberapa jauh Suking dari sini? Ada berapa gunung terlarang yang dimilikinya? Salah satu dari 9 sosok di sampingnya menjawab dengan suara rendah. Dia akan tiba dalam 6 jam. Dia memiliki beberapa gunung terlarang lebih banyak daripada Anda, Yang Mulia. Tuo Shi-san menjilat bibirnya dan sedikit ketertarikan muncul di matanya. Dia tidak melanjutkan langkahnya, tetapi duduk di atas batu dan menunggu. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan sebuah guci anggur, lalu meneguknya dengan rakus. Bagus, mampu membunuh Pangeran Mingnan, dia bisa dianggap sebagai sosok yang cukup unik. Aku selalu tidak menyukai orang itu. Untunglah dia terbunuh. Namun, posisi pertama di segmen pertama adalah milikku.